Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi dari jurusan Analisis Kesehatan, Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik, NIM PN0713411903. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Plasmodium sp. Ini merupakan tugas dari Parasitologi 2 jurusan Analisis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Ya, yang pertama adalah nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid Plasmodium sp dan menggigit manusia dan meninggalkan sporozoid di dalam jaringan tersebut. Nah, terus kandungan sporozoid mengalir ke dalam darah hingga masuk ke liver atau hati. Sporozoid bereproduksi secara vegetatif atau penjumlahan binar berkali-kali, dan tumbuh menjadi merozoid. Anda bisa lihat sendiri dari merozoid menggunakan kompleks apex atau ujung sel untuk menembus sel darah merah atau eritrosit penderita. Merozoid tumbuh dan bereproduksi secara berulang-ulang sehingga terdapat merozoid baru. Ya, merozoid baru juga bisa disebut tropozoid. Tropozoid keluar secara mecah sel darah merah dan menginfeksi sel darah merah lainnya secara berulang-ulang dengan interval 48 sampai 72 jam. Tapi tergantung terhadap spesiesnya ya. Akibatnya penderita mengalami menggigil atau demam. Di dalam jaringan darah, beberapa merozoid membelah dan membentuk gametosit jantan atau mikrogametosit dan gametosit betina atau juga makrogametosit. Apabila nyamuk Anopheles betina lainnya menggigit dan menghisap darah penderita, maka mikrogametosit maupun makrogametosit berpindah masuk ke dalam saluran pencernaan nyamuk. Ya, mikrogametosit dan makrogametosit berpindah masuk ke dalam saluran pencernaan nyamuk. Itu kan. Terus ke dalam saluran pencernaan nyamuk, mikrogametosit bertumbuh menjadi mikrogamet dan makrogametosit berubah menjadi makrogametosit. Mikrogametosit dan makrogametosit mengalami fertilisasi sehingga terbentuk zigot diploid yang disebut juga okinet. Nah, ini di siklus di urutan nomor 8. Nah, ini memulai terbentuk okinet. Okinet masuk ke dalam dinding usus nyamuk yang membentuk oosista yang berdinding tebal di dalam oosista. Berkembang ribuan sporozoid. Terdapat banyak sporozoid di dalam oosista ini. Sporozoid keluar dari dinding usus berpindah ke kelenjar ludah nyamuk. Sporozoid akan mengalami siklus yang sama. Sporozoid keluar dari dinding usus yang berpindah ke kelenjar ludah nyamuk. Sporozoid akan mengalami siklus yang sangat-sangat nyamuk menginfeksi orang sehat lainnya. Nah, nih. Spesies Plasmodium menunjukkan 3 siklus tahap. Itu gametosit, sporozoid, dan merozoid. Gametosit dalam nyamuk berkembang jadi sporozoid. Jadi para sporozoid yang ditularkan melalui air liur nyamuk masuk ke dalam aliran darah manusia. Dari sana mereka masuk ke parenkim hati di mana mereka membagi dalam bentuk merozoid. Ya, seperti saya jelaskan tadi. Selanjutnya, para merozoid yang dilepaskan ke dalam aliran darah dan menginfeksi sel darah merah. Para merozoid yang dilepaskan
merojoid yang dilepaskan ke dalam aliran darah dan menginfeksi sel-sel darah merah. Di sisi perkembangbiakan cepat menghasilkan merojoid yang dapat menghasilkan sel darah merah, dan merojoid baru menginfeksi sel darah merah yang baru. Setelah itu, nah di sini nih sudah mulai menyebar sel oocysta, terdapat banyak sporozoidnya yang menyebabkan penderita mengalami malaria. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.